Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Extraordinary Attorney Woo episode ke-10. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk upload video lainnya. Dan agar tidak ketinggalan update terbaru, jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Saat sedang berada di dalam kereta api, Yang Woo melihat seorang pria ditangkap oleh polisi. Namun menurut Yang Woo penangkapan tersebut ilegal karena polisi tidak menyebutkan alasan mereka menangkap pria tersebut. Polisi pun mempertanyakan siapa Yang Woo sebenarnya. Yang Woo pun mengatakan bahwa ia seorang pengacara. Polisi pun akhirnya menyebutkan bahwa pria tersebut melakukan pelecehan terhadap seorang wanita disabilitas intelektual. Yang Woo dan pengacara Choi datang ke tahanan untuk menemui Yang Jong-il, pria yang ditangkap oleh polisi di dalam kereta. Ternyata Jong-il meminta kepada orang tuanya untuk mencari Yang Woo menjadi pengacaranya. Jong-il dituduh telah memperkosa seorang wanita disabilitas intelektual bernama Hye-yong. Dan terancam dihukum seumur hidup atau minimal penjara 7 tahun. Namun menurut Jong-il, ia tidak memperkosa Hye-yong, mereka melakukannya atas dasar suka sama suka. Hye-yong juga mengakui hal yang sama kepada jaksa. Namun Yang Woo mengatakan bahwa Jong-il tetap dituduh melakukan pemerkosaan karena dianggap memanfaatkan kekurangan yang dimiliki oleh Hye-yong. Jong-il juga melakukan hal lainnya, yaitu menggunakan kartu kredit atas nama Hye-yong untuk membayar biaya kencan mereka. Dan mendaftar EURIM komunitas disabilitas, padahal Jong-il bukan seorang disabilitas. Menurut Jong-il tidak ada larangan terhadap hubungan antara seorang disabilitas dan bukan disabilitas. Saat pengacara Choi dan Yang Woo menemui pengacara Jung, pengacara Choi meminta agar mereka mundur dari kasus tersebut dan hal itu juga akan meringankan beban biaya untuk pelaku. Tetap Yang Woo tetap ingin menangani kasus tersebut karena menurutnya bisa saja perkataan Jong-il itu benar. Pengacara Jung pun menyetujuinya. Pengacara Jung juga meminta agar pengacara Choi ikut menangani kasus tersebut dan membantu menenangkan Yang Woo saat ia terbawa emosi. Seperti biasa sebelum pulang ke rumah, Yang Woo datang menemui Gerami. Yang Woo menceritakan apa yang Junho katakan. Yang Woo juga menceritakan apa yang terjadi setelah Junho mengungkapkan perasaannya. Ternyata Yang Woo justru lari meninggalkan Junho. Gerami justru menyuruh Yang Woo untuk langsung berkencan dengan Junho. Namun menurut bos Gerami hal itu tidak baik. Ia meminta agar Yang Woo saling mengenal dengan Junho terlebih dahulu. Mendengar nasihat dari bos Gerami, Yang Woo teringat dengan pengacara Choi yang memintanya untuk mencarikan ia lelaki yang baik. Yang Woo pun menawarkan untuk memperkenalkan seseorang untuk dijadikan pacar oleh bos Gerami. Persidangan atas kasus yang dilakukan oleh Jong-il akhirnya dilaksanakan. Hye-yong yang diduga sebagai korban juga datang dalam ruang sidang. Dan saat hakim meminta untuk menyampaikan pendapat dari terduga pelaku, Jong-il meminta agar Yang Woo lah yang menyampaikannya. Pengacara Jung juga menyetujuinya agar mereka tidak terkesan berpihak pada non-disabilitas atau disabilitas. Yang Woo pun menjelaskan bahwa apa yang Jong-il dan Hye-yong lakukan karena mereka saling menyukai. Yang Woo juga memperlihatkan obrolan antara Jong-il dan Hye-yong yang tidak terlihat seperti korban dan pelaku. Namun ibu Hye-yong merasa tidak terima jika apa yang terjadi disebut karena keinginan dari Jong-il dan Hye-yong. Menurutnya Jong-il memanfaatkan Hye-yong. Sementara itu, pengacara Kwon bertemu dengan seorang wartawan yang menanyakan mengenai Yang Woo.
Namun pengacara Kwon hanya menceritakan bahwa ada seseorang yang menulis di buletin Hanbada yang mengatakan bahwa ayah Yang Wo dan CEO Han merupakan teman dan hal itulah yang membuat Yang Wo bisa bekerja di Hanbada. Wartawan tersebut pun menjelaskan bahwa ada kemungkinan Yang Wo merupakan anak dari Tae Sumi. Hal itu membuat pengacara Kwon terkejut. Setelah persidangan, Yang Wo menemui Junho dan menanyakan apakah Junho masih menyukainya. Junho pun menjawab bahwa ia menyukai Yang Wo. Yang Wo pun mengajak Junho untuk saling mengenal satu sama lain sebelum mereka berdua berkencan. Junho pun menyetujuinya. Yang Wo juga memberikan Junho daftar apa saja yang bisa mereka lakukan saat sedang bersama. Di dalam daftar tidak tertulis bahwa Junho boleh mengantar Yang Wo untuk pulang. Junho pun meminta agar daftar ditambah dan mengizinkan ia untuk mengantar Yang Wo pulang. Junho juga menanyakan apakah mereka boleh berpegangan tangan, namun saat dicoba ternyata Yang Wo tidak bisa berpegangan tangan dalam waktu yang lama. Persidangan pun kembali dilakukan. Jaksa menanyakan kepada dokter sejauh mana disabilitas yang diderita oleh Hye-yong, dan menurut Dr. Hye-yong memiliki disabilitas ringan dengan IQ 65. Tetapi melalui pelatihan Hye-yong dapat melakukan kehidupan sosial. Pengacara Choi juga memperlihatkan kalimat Hye-yong saat mengirim pesan kepada Jong-il, namun menurut Dr. Hye-yong tidak bisa membedakan mana yang tulus atau tidak, itu sebabnya ia tidak bisa menolak saat Jong-il mengajaknya. Saat keluar dari toilet, Yang Wo bertemu dengan Hye-yong, namun Hye-yong hanya mengatakan bahwa ia datang sendiri karena ibu Hye-yong langsung memanggilnya. Tidak lama kemudian pengacara Choi mengatakan bahwa tahun sebelumnya Jong-il juga mendekati seorang disabilitas namun tidak terjadi apa-apa antara mereka. Yang Wo pun mengatakan kepada Jong-il bahwa ia akan mengundurkan diri dari kasus tersebut jika hubungan Jong-il dan Hye-yong tidak tulus. Saat dalam perjalanan pulang bersama dengan Junho, tanpa sengaja Yang Wo dan Junho bertemu dengan teman-teman Junho. Junho pun mengaku pada teman-temannya bahwa ia dan Yang Wo sedang dekat. Namun Yang Wo justru melihat tepat minuman yang dibawa oleh salah seorang teman Junho. Yang Wo pun teringat dengan perkataan Hye-yong yang mengatakan bahwa ia datang ke suatu tempat sendirian. Yang Wo pun langsung menuju tempat tersebut. Ia dan Junho bertemu dengan Hye-yong dan menanyakan bagaimana sebenarnya perasaan Hye-yong kepada Jong-il. Ternyata semua pernyataan tertulis yang Hye-yong buat bukanlah dari dirinya sendiri, melainkan ia dipaksa oleh ibunya untuk menulisnya karena ibunya merasa semua pria itu jahat termasuk juga Jong-il. Yang Wo pun meminta agar Hye-yong menyampaikan kesaksiannya saat persidangan. Sementara itu, pengacara Choi akhirnya bertemu dengan Kim Min, bos dari Grammy. Namun pengacara Choi terlihat tidak nyaman dengan lelucon Kim Min. Tidak lama kemudian Grammy justru menelpon hanya untuk menanyakan resep. Melihat hal itu pengacara Choi berpura-pura mendapat telepon dari seseorang dan memutuskan untuk pergi. Ia justru pergi ke sebuah klub dengan teman-temannya dengan niat mencari pacar. Keesokan harinya, sidang pun dilanjutkan dengan Hye-yong sebagai saksi. Hye-yong pun meminta agar mereka tidak memasukkan Jong-il ke penjara karena ia menyukai Jong-il. Namun saat jaksa mengajukan pertanyaan, Hye-yong justru terlihat tidak nyaman dan memutuskan untuk tidak melanjutkan menjawab pertanyaan.
Setelah persidangan, Ibu Hye-yong justru memarahi Yang Wo yang mengatakan bahwa Yang Wo tidak mengetahui apa-apa. Ia juga membentak Yang Wo yang membuat Yang Wo merasa ketakutan. Untung saja pengacara Choi membantu Yang Wo untuk tenang. Malam harinya, Junho kembali bertemu dengan teman-temannya. Mereka justru mengatakan bahwa hubungan Junho dan Yang Wo bukanlah cinta namun rasa simpatik. Hal itu membuat Junho merasa kesal dan memukul temannya. Sedangkan pengacara Kwon bertemu dengan salah seorang pengacara yang satu angkatan dengan Tae Sumi. Pengacara Kwon menanyakan mengenai rumor Tae Sumi memiliki seorang anak rahasia. Namun menurut teman Tae Sumi itu hanyalah gosip karena saat berkuliah Tae Sumi mengambil cuti dan pergi ke luar negeri. Akhirnya sidang putusan dilakukan. Jong Il divonis 2 tahun penjara karena melakukan kekerasan seksual terhadap seorang difabel yang tidak bisa membela dirinya dan membuat trauma fisik dan psikis. Setelah persidangan, Yang Wo pergi bersama dengan Junho. Yang Wo berniat mengantar Junho pulang. Namun saat Yang Wo akan pulang, ia mengatakan kepada Junho bahwa akan sulit bagi Junho menyukai orang sepertinya dan orang lain tidak akan percaya dengan perasaan mereka. Namun bagi Junho tidak peduli dengan perkataan orang, ia tetap menyukai Yang Wo. Ternyata Tae Sumi datang menemui ayah Yang Wo untuk menyuruh ayah Yang Wo membawa Yang Wo pergi ke Amerika dan bekerja di Taesan yang berada Amerika. Ia juga menuduh ayah Yang Wo bekerja sama dengan CEO Han untuk menyuruh Yang Wo bekerja di Hanbada untuk menjatuhkan dirinya. Namun ayah Yang Wo justru berpikir bahwa Tae Sumi meminta ia dan Yang Wo pergi karena Tae Sumi takut jika Yang Wo menjadi penghalang untuknya menjadi menteri kehakiman. Tae Sumi juga meminta agar Yang Wo melakukan perawatan di Amerika agar outtime-nya semakin membaik. Ayah Yang Wo justru semakin marah sehingga mengatakan bahwa Tae Sumi tidak memiliki hak untuk mengaturnya. Namun Tae Sumi juga menagih janji ayah Yang Wo yang berjanji tidak akan pernah muncul di hadapannya. Namun nyatanya kini Yang Wo bekerja sebagai pengacara dan bertemu dengannya. Ayah Yang Wo pun mengusir Tae Sumi. Apa yang akan dilakukan Tae Sumi kepada Yang Wo dan ayahnya? Dan bagaimana juga kelanjutan karir Yang Wo sebagai pengacara di Hanbada mengingat Tae Sumi tidak menginginkan Yang Wo dan ayahnya muncul di hadapan Tae Sumi? Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like, comment, and share video ini ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.